Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan dan fitur-fitur dari aplikasi elektronik layanan informasi dan dokumentasi atau ELID untuk pengadilan negeri ya. Baik, di sini ada dua fitur aplikasi fitur besar dari aplikasi ini, yaitu ada permohonan informasi dan permohonan izin penelitian. Nah, kedua ini bisa dilakukan setelah melakukan pendaftaran ya. Sekarang kita coba mulai dari pendaftaran di halaman atau kita mulai dari super user dulu ya. Kita coba login sebagai super user, admin@sifirman.com, admin. Oke, nah ini adalah halaman dashboard untuk super user ya. Nah, jadi si user Firman Santosa ini memiliki dua level akses sekaligus, yaitu dia bisa sebagai super user dan juga bisa sebagai administrator. Nah, kedua-dua grup level ini memiliki menu yang berbeda ya. Sekarang ini kita lagi di super user. Nah, misalnya kita mau pindah ke halaman administrator, tinggal klik di sini, kemudian tinggal diklik saja. Nah, sekarang kita sudah di laman administrator. Menu-menunya berbeda ya, menu-menunya berbeda. Oke, kita kembali lagi ke halaman super user. Nah, di sini ada menu pengguna ya. Khusus super user ini ada menu pengguna. Oke, kemudian di halaman super user ini dashboard ya, seperti biasa. Ada widget permohonan informasi sampai ke total administratornya ya. Kemudian di bawah ini ada statistik untuk tahunnya aktif ya. Jadi kalau misalnya besok sudah di tahun 2024, ini bakal otomatis berubah menjadi tahun 2004 berdasarkan tahun yang aktif sekarang. Nah, kemudian di sini ada 3 menu data statistiknya, yaitu ada berapa total member barunya, kemudian berapa total permohonan informasi, dan berapa total izin penelitian. Misalnya ini di bulan 4 ya, untuk bulan 4 atau di bulan 5 seperti itu ya. Kemudian di sini ada menu master. Nah, ada core di sini. Nah, di core ini kita bisa mengatur data-data core dari sistem ini ya, berdasarkan dari informasi data pengadilan masing-masing. Nah, misalnya untuk mengedit logonya dan lain sebagainya ya. Dan data ini juga nanti bakal difungsikan untuk kop suratnya ya. Nah, jadi sebaiknya ini dibikin sebagus sebenar-benar mungkin. Kemudian di sini ada email no reply ini. Nah, ini email no reply ini fungsinya adalah untuk pengiriman email otomatisnya. Jadi nanti sistem akan mengirim email menggunakan alamat email ini ya. Sebaiknya alamat email ini juga benar ya, harus ada, sehingga nanti tidak terjadi masalah saat pengiriman pesan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa diatur sendiri. Kemudian di master ini ada jenis informasi. Nah, ini jenis informasi ini dikhususkan untuk layanan atau permohonan informasi ya. Di dalam saat kita mengajukan pelayanan informasi, nanti kita disuruh pilih jenis informasi apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Ini bisa ditambahkan, bisa diedit, dan juga bisa dihapus ya. Oke, seperti itu. Sebaiknya ini diatur pertama kali sebelum sistem digunakan. Kemudian di sini ada menu pengguna, administrator, dan member ya. Misalnya administrator, nah seperti yang saya bilang tadi, user Firman Santosa ini memiliki 2 level akses sekaligus, yaitu sebagai super user dan juga sebagai administrator. Sementara Rahmat Hidayat ini dia memiliki hanya 1 level akses. Nah, ini tinggal ditambah ya, atau kita edit saja, kita lihat ya. Edit. Nah, ini di pilih grup ini tinggal dicentang ya, dia ini sebagai apa gitu ya. Oke. Kemudian di sini ini nanti bakal kita bahas ya. Kemudian fitur-fitur lainnya itu seperti di profil, ini ada profil. Kemudian di sini ada email ya. Nah, ketika user mengubah email, maka akan jika berbeda dengan email yang pertama, maka sistem akan mengirimkan ulang kode validasi email, dan itu emailnya harus divalidasi dulu ya, seperti itu. Terus user juga bisa ganti passwordnya masing-masing ya, seperti itu.
Oke, kita masuk pelayanan. Untuk pelayanan ini kita mulai dari halaman member ya. Halaman member kita silakan kita coba daftar saja ya. Kita daftar misalnya menggunakan email atau kita ini ya, email contoh ya @gmail.com misalnya. Contoh saja ya biar gampang. Contoh @gmail.com, passwordnya contoh. Akun contoh ini juga nomornya asal-asal ya. Sekarang kita centang dulu, baru kemudian register. Oke, pendaftaran berhasil ya. Nah, di sini diminta untuk pertama kali kalau kita klik dashboard tidak bisa ya, karena kita diminta untuk melengkapi seluruh data terlebih dahulu. Nah, ini mulai dari gambarnya, kemudian juga profilnya. Misal kita edit gambar menggunakan ini ya, kita edit gambar dulu, kemudian kita edit juga ini ya profilnya, edit profil, nicknya berapa misalnya kita ini ya, kemudian jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, kemudian alamatnya misalnya ini ya, institusi misalnya dari Polri ya, misalnya kita simpan ya. Sebentar, edit ini kenapa, oh tadi tidak berubah ya tadi ini. Oke, kita ketik lagi misalnya, kemudian jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat. Oh, ini gara-gara otomatis tadi ya, ini otomatis, berarti ini kita balikan saja lagi. Contoh gmail.com, institusi Polri ya, kita simpan. Oke, berhasil. Nah, notifikasi tadi sudah hilang ya. Sekarang kita masuk ke dashboard. Nah, di sini ada pesan email belum divalidasi, email Anda belum divalidasi. Silahkan lakukan validasi email dengan melampirkan kode verifikasi yang kami kirimkan melalui inbox email Anda. Karena emailnya ini asal-asal ya tadi ya. Kalau kita cek profil, nah ini emailnya asal-asal, jadi dia tuh ini juga berubah tadi ya, karena otomatis itu ya. Harusnya tadi contoh-contohin, karena saya klik di sini tadi. Ini ekstensi Google Chrome ya, bukan aplikasinya ya, Google Chrome-nya. Nah, ini contoh-contohin ya. Oke, harusnya contoh-contohin ya, karena saya klik tadi otomatis berubah. Nah, karena emailnya di sini email asal-asal tadi kita ya, jadi tidak akan masuk inboxnya ya. Kita validasi email. Nah, kemudian kita kalau misal sudah dapat email di inbox itu bakal kita masukkan di sini ya. Kalau belum terkirim kita kirim ulang. Silakan nanti untuk kadang-kadang dia bisa masuk ke spam ya, karena emailnya email baru dengan domain yang baru. Dan terutama ini di localhost, kalau masih di localhost dia tidak akan bisa terkirim ya, kecuali sudah di hosting kan. Nah, kemudian kita coba dari permohonan informasi ya, permohonan informasi. Kita coba, kita klik di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita langsung masukkan saja nama, misalnya contohin, nicknya kita isi saja. Nah, misalnya ininya Polri, alamatnya ini jangan kita otomatis lagi ya, misalnya Pekanbaru. Nah, ini kita isi saja, pekerjaan misalnya PNS misalnya ya. Kita simpan dan lanjutkan. Oke, lanjut lagi. Kemudian nah ini pilih jenis informasinya tadi, misalnya informasi pengawasan dan pendisiplinan. Jenis informasi yang dibutuhkan, contoh lagi tujuan penggunaan informasi, contohin lagi misalnya. Nah, kemudian berkas ya, berkas ini yang diterima itu hanya gambar atau dia PDF ya, atau PDF. Sekarang misalnya kita pilih lah ya salah satu, misalnya gambar saya ini saja ya, atau PDF ya, PDF kita klik misalnya. Nah, inilah mana-mana ya, kita simpan dan lanjutkan. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan verifikasi permohonan. Nah, kita lihat di sini, kita tes dulu ini dokumennya sudah ada apa enggak. Oke, sudah ada. Kemudian yang lainnya ini sudah masuk ya. Nah, ini kalau sebelum kita finalisasi selesai, misalnya kita back ya. Nah, kita close seperti ini. Nah, ini akan ada di sini statusnya belum lengkap.
Nah, selama status ini belum lengkap, ini tidak akan dikirimkan ke admin ya, atau ke super user, dan tidak akan tersampaikan ke admin. Dan di sini tombolnya masih bisa diedit dan dihapus ya, masih bisa dihapus. Oke, sekarang coba kita edit lagi, kita masuk ke step ketiga, kita finalisasi ya. Nah, jika sudah statusnya pending, artinya data ini sudah dikirimkan ke admin. Nah, di sini tidak ada lagi tombol edit dan hapusnya, yang ada itu detail permohonan. Nah, ini statusnya masih pending ya. Sekarang coba kita logout, kita masuk ke halaman admin, kita login, admin@sifirman.com, admin. Oke. Nah, tadi di sini satu ya notifikasinya, sekarang sudah ada dua. Kita klik di sini permohonan informasi. Nah, ini. Nah, ini tadi ada contohin ya pending. Ini bisa kita filter juga, mau pending, terima atau ditolak ya. Sekarang kita tes untuk permohonan pending ini, kita klik detail permohonan ya, atau kita proses dulu yang satu lagi lah ya, yang ini, yang di bawah ini dulu. Ini yang lama ya, data menggunakan email member susi@gmail.com ya. Nah, ini. Nah, misalnya ini kita tolak saja yang ini. Ini kita tolak ya, biar kelihatan nanti perbedaannya. Data kurang jelas, proses dan selesaikan. Oke, yang ini ditolak ya. Kalau ditolak berarti adanya cuma detail permohonan, keterangannya di sini data kurang jelas. Oke, tinggal satu lagi, ini yang baru tadi. Nah, ini kita proses juga, kita lihat detail permohonannya, kita baca dulu, kemudian kita lihat di sini berkasnya. Setelah itu baru kita proses permohonan. Nah, kalau ditolak tadi bakal menampilkan keterangan ya, ditolaknya kenapa. Tapi kalau kita terima, nah di sini ada pilihan lagi, misalnya cara memperoleh informasinya, melihat, membaca dan mendengarkan misalnya, kemudian mendapatkan salinan informasi. Nah, kalau centang pada salinan informasi, apa dia salinan informasi yang terima itu apa, hard copy atau soft copy gitu kan. Misalnya kita hard copy kan. Kemudian mengambil langsung, kemudian cara mendapatkan informasinya mengambil langsung atau email. Kita anggap saja keduanya ya, keduanya. Oke, sekarang kita proses dan selesaikan. Oke, statusnya sudah diterima ya, statusnya sudah diterima. Di sini ada detail permohonan. Nah, ini statusnya sudah diterima. Kemudian juga kita back. Di sini kita bisa cetak formulir ya, cetak formulir. Kalau kita klik, nah ini formulirnya setelah diterima ya, setelah diterima. Jadi detail dari formulir tadi bakal ditampilkan di halaman ini. Nah, dari sini juga bisa, dari detail permohonan kemudian cetak formulir juga bisa ya. Oke, sekarang coba kita login ke member ya, ke member tadi. Kita login sebagai contoh @gmail.com, passwordnya contoh ya. Oke, nah di sini ada notifikasi satu. Kita cek coba. Nah, di sini rupanya permohonannya sudah diterima. Oke, ketika diklik detail, nah ini bakal melihat bahwasanya permohonannya sudah diterima. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mengajukan permohonan izin penelitian ya. Izin penelitian juga kurang lebih sama ya, ada 4 step ya. Oke, pertama misalnya nih kita bikin lagi contohin, kemudian nicknya kita bikin asal-asal dulu, alamatnya misalnya Pekanbaru, ini juga asal-asal dulu, kita simpan, lanjutkan. Nah, kemudian masuk ke step selanjutnya ya. Step selanjutnya misalnya ini saja ya, kita samakan yang sudah ada nomornya, tanggal permohonannya, kemudian berkas permohonannya kita PDF lagi saja. Kemudian institusinya misalnya Rokaniyah, ini sesuai yang ada ya. Tanggal penelitiannya misalnya mulai tanggal 16, judul penelitiannya misalnya pencegahan kecurangan dalam penanggulangan perkara misalnya. Simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian disuruh menambahkan anggotanya ya, anggotanya siapa-siapa saja, misalnya Firman Santosa, kemudian kita tambahkan lagi Rahmat Hidayat misalnya, Rahmat Hidayat, kita tambah lagi misalnya
Susi, si milik Kitty, dan lainnya ya, seperti itu. Kemudian kita simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian baru masuk ke step keempat, yaitu verifikasi permohonan. Nah, di sini kita disuruh melihat dulu ya sebelum kita submit ya. Sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya kita belum mau mengirim dulu, ini tinggal di cancel saja atau kita klik mana-mana saja ya. Nanti statusnya di sini belum lengkap ya. Nah, selama belum lengkap juga sama, tidak akan terkirim ke halaman admin. Nah, selama statusnya belum lengkap, kita cek ya. Misalnya kita login coba di halaman admin, dia bakal belum ditampilkan admin@sifirman.com admin ya. Kita cek di, nah notifikasinya pun belum ada ya di sini. Izin penelitian, nah ini masih belum ada ya. Ini beda, ini yang lama ya. Ini yang lama. Jadi belum masuk ya. Sekarang coba kita balik lagi, kita selesaikan ya. Kita login di halaman contoh@gmail.com contoh. Nah, kita cek di sini. Izin penelitian tadi belum lengkap ya. Nama pemohonnya contoh-contohin ya. Sekarang kita edit, kita langsung masuk ke step keempat. Kita finalisasi dan selesaikan. Oke, statusnya sudah pending, ini sama ya. Di sini sudah dikirimkan ke admin dan data ini tidak bisa diedit atau dihapus lagi. Sekarang coba kita logout, kita masuk ke halaman admin lagi ya, admin@sifirman.com admin. Nah, di sini sudah ada notifikasi baru satu ya, yaitu di izin penelitian. Sekarang kita cek statusnya pending. Nah, ini kita cek detail permohonan. Oke, kita lihat-lihat dulu detail permohonan. Ada gontannya ada 3. Kemudian coba kita proses ya. Nah, kalau di sini dia diterima seperti ini ya, nanti suruh masukkan nomor surat. Nah, tapi kalau ditolak sama lampirkan keterangan penolakannya. Tapi kalau diterima, nah ini kita harus memasukkan data-data yang lain, misalnya nomor suratnya apa, nomor surat yang baru ya, nomor surat yang baru, nomor surat kita ini dari pengadilannya. Kemudian kepada ini misalnya ini ditujukan kepada institusi si pemberi, si pemohon ya, misalnya kepala dinas perhubungan, kepala dinas perhubungan Kota Pekanbaru misalnya, di Pekanbaru, jabatan penanda tangan. Nah, ini penanda tangannya nanti misalnya Ketua Pengadilan Negeri. Nah, pejabatnya misalnya Dr. Sahlan Sulaiman MPD misalnya. Unitnya kita bikin saja ya. Nah, misalnya gitu. Sekarang kita proses dan selesaikan. Oke, statusnya sudah diterima ya. Sekarang kita cek detail permohonannya. Nah, ini statusnya sudah diterima. Sekarang kita coba cetak formulirnya. Nah, di sini sudah terbuat ya secara otomatis. Mulai dari QR code-nya, mulai dari kop suratnya, kemudian nomor surat yang ditambahkan tadi, kemudian kepala dinas ini kepadanya ya, dinya, dan ini sesuai dengan permohonan yang dilampirkan oleh si pemohon ya. Nah, sampai ke sini tadi kita tambahkan, kemudian dengan ini juga. Oke, seperti itu. Dan QR code ini bisa dicek ya. QR code ini ada fungsi pengecekannya, menandakan, mengecek apakah dokumen yang dicetak nanti, misalnya ini dicetak kemudian di scan, apakah benar-benar dokumen ini valid ya, atau berasal dari sistem elit ini. Kalau misalnya mengarah ke tempat lain atau tidak ditemukan, artinya dokumen ini palsu. Tapi ketika di scan QR code ini kemudian mengarahkan dan memberikan informasi bahwasanya dokumen ini valid yang dikeluarkan oleh aplikasi elit, artinya dokumen ini asli, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tutup lagi. Nah, setelah itu di sini juga kita sudah menyiapkan ada menu laporan ya. Ada 2 laporan permohonan informasi misalnya. Nah, di dalam sini kita bisa mencetak laporan per tanggal, laporan per bulan, laporan per tahun ya. Misalnya kita cetak di laporan per tahun 2023. Kita pilih yang jenis cetaknya PDF ya. Misalnya PDF dulu.
Nah, di sini ada 3 data yang diterima dan ditolak ya. Kemudian misalnya kita mau coba pakai Excel ya, kita checklist saja, ini pilih yang Excel, kemudian cetak laporan. Oke, sudah selesai. Baru kemudian kita coba buka. Nah, ini menampilkan 3 data juga sama ya. Jadi tinggal pilih sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita, kita maunya cetaknya berbentuk PDF atau Excel ya. Begitu juga dengan yang per bulan dan per tanggal. Misalnya per tanggal ya, per tanggal hari ini tanggal 12 tadi kita ada proses data, sekarang kita cetak. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja fitur-fitur dari aplikasi Elite ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.